arahnya itu loh ke sini. Ini loh. Oh iya Loh. sih. Ini swalayanmu ini Om. Lapar. Siapa tahu di sana ada. Nah, di sini makanan. dulu. Oh, Arahnya mari mau kita ke lihat. sini kok. Ini kan tempat jujukan. Om. Biasanya lek katanya mau syuting ini Om ya. Iya. Nanti pintunya ada yang bukain Om. Masa? Iya. Juga. Biasanya Mari kita buktikan. Iya, ya. syuting itu Jalan. berjalan. Iya. Ono otomatis ya balik. Nah, enggak tahu makanya iya. biasanya kan di setting seakan-akan Coba selamat ya. datang. Ada yang gini-gini. Iya. Coba ya. Coba Om. Masa ya? Oh iya. Loh, iya toh. Iya. Siang, Danum siapa? Oh iya. Dengan Mas Galih ini di Rodaling Rungkut. Iya. Ya kan, bener kan Om ya? Iya bener. Karena ini Deku kan, topinya mana helmnya itu loh? Oh iya biasanya dua helm ya. Nah iya, Ada helm Om? Ada helm sebelah sini. Iya. ya bener kan Om ya? Iya. Ya. Dibukain terus selamat lah biasa Om ya. Iya. Padahal kita nggak akan rekat gitu, masa buka sendiri ya? Nah iya. Oh ini Om. Wah ini banyak contoh helm. Nah ini topinya ditaruh. Oh ini contoh-contohnya. Tuh, si. Noleh sih. Lah kok milih sing ono tulisan itu dulu Anda? Biar jelas. Oh, Nanti daripada pemirsa dan teman-teman tanya, lihat sendiri kan bisa jelas gitu loh. Daripada saya salah ucap, lupa. ya kan? Iya. Nah Om Joni mau nyari apa nih Om? Saya mau nyari cyclocom. Oh, cyclocom speedo tau? Speedo tapi saya nyari yang ada petanya Om. Supaya nggak nyasar waktu di event-event. Event-event sekarang itu kan ngasih peta, Nah. jalan dewe, jauh gitu. Nah, jadi saya nyari speedo yang baterainya tahan lama, jadi lalu ada petanya. Dan petanya kalau bisa yang jelas karena faktor udara maksudnya. Oh, Kalau iya, panas iya. itu ya, Iya, itu iya, kan iya. pengaruh di mana? Ya, faktor ya ingat udara. Ini Om Joni nyari apa? Merek apa ini? Ini yang ada apa? Om? Speedometer yang pakai GPS, kita ada ini Triton. Oh ini katanya Breton ini Om. Oh, bagus Om. Triton ini mulai seri D15 yang paling standar sampai yang paling tinggi ada S800. Ini yang paling komplit. Oh ini yang paling komplit Om. Bisa lihat Om. Bisa. Mau nyari kok mesti sing paling mahal sih Om. Biasanya itu mahal itu sama dengan gede. Oh. Berapa inch ini Om? 3,4 inch. 3,4. Kalau 24 itu monitor. Monitor TV ini tau? Cyclocom, ya. Heeh. Ini sudah bisa dipegang ya Om ya? Bisa dipegang. Ya, semua bisa dipegang sih Om. Oh maksud saya touch screen. Oh. Terus berwarna loh ini Om. Oh berwarna ya? Iya. Pakai clear Om? Iya. Pakai clear. Berwarna Om, kok clear ya apa sih? Clear ya, maksudnya berwarna itu tadi. Jadi lihat jalurnya yang harus dilalui itu lebih jelas. Iya. Jadi yang bilang itu berarti? Lihat. Lihat dulu. Ini kan Ada bracketnya. oh iya. Ini kalau bracketnya model aero ya komplit. Cocok ini Om kalau questnya Minggat. lama ya. Questnya jauh ya. Iya. Model minggat. Iya. Tujuannya aja nggak tahu kemana. Pokoknya ininya nyala, orangnya sudah capek. Cyclocomnya masih nyala. Oh, model belum kono kitire lho. Ya Om, buku saya ini Masa tahu kamu kalau helm saya baru dari mana? Kalau pakai gini kan ketara. kelihatan kalau baru. Iya. Kelihatan baru sama kelihatan gilanya ya. Ya Sam, udah dibungkus Om? Iya. Oke. Ya. Jadi ini Om ya. Iya. Oke. Om Joni,
Habis jalan-jalan kemana tadi Om? Tadi baru dari Rodaling. Dari? Rodaling. Rodaling. Toko Rodaling di Rungkut Surabaya. Belanja toko sepeda itu. Ya, itu toko sepeda kan Rodaling. Iya. Tapi belanja nggak tadi? Loh. Kebetulan dia. Sebelum aku mau tanya dulu tuh loh, tampilannya sekarang kok beda tuh Om sekarang Om? Hah? Iya. Apa yang beda? Itu loh ada helm, bukan. Tuh. Ada serundengnya itu loh di mukanya itu loh. Maco banget itu loh. Sandeng ini nunggu sponsor baju baru. nunggu di endorse buat nyukur. Iya. Iya. Jadi biar ganteng. Ya tadi Om Joni beli apa tadi di sana Om? Beli Cyclocom ini Om. Cyclocom 800. Mereknya? Brighton. Oh. Kenapa Om Joni kok pakai itu? Ya, soalnya kan kalau ikut event yang sekarang tuh kan butuh peta. Jadi Cyclocom yang saya nyari Cyclocom yang ada petanya, jelas, supaya bisa ngikuti rute yang dimaui eventnya itu tanpa kesasar. Itu Brighton tipenya S800. S800. Om Joni sudah pernah pakai Om? Pernah. Yang kemarin di event PJJ itu saya pakai ini. Jadi ada saat memang rutenya itu nggak umum ya, karena ada jalan besar, lalu ada kali gitu. Ketika sudah melewati gitu, jelas kalau ada, saya tuh off-road itu jadi maksudnya off-road, jadi keluar rutenya. Dari Nah, terus akhirnya dari situ saya zoom petanya, kelihatan mentangnya itu gimana, karena kalau kita lihat petanya itu kecil, sebetulnya cuma sebelahan toh antara jalan yang saya lewati sama yang seharusnya itu sebetulnya nggak jauh. Tapi kalau kita ngomong rute event kan nggak boleh. Kalau harusnya lewat yang sebelah sini ya harus sebelah sini, jadi nggak boleh di jalan raya. Jadi harus muter kembali untuk ke rute yang seharusnya. Nah di sini menurut Om Joni petanya bagus. Iya, ya yang penting itu kan peta itu bisa dikenali dan juga bisa kita ikuti dengan baik. Kalau bagus ya relatif. Keunggulannya apa aja Om itu? Keunggulannya Menurut Om Joni ini, menurut Om Joni. menurut saya layarnya cukup besar. Oke. Karena layarnya ini 3,4 inch seperti yang dijelaskan Om Gali tadi ya. Lalu chargernya ini pakai USB-C. Jadi sudah USB yang terbaru lah untuk Jadi nggak repot bawa kabel lagi ya Om ya? Ya, untuk pilihan kabelnya kan sudah USB-C. Lalu menu-menunya juga sudah apa ya, pilihan satelitnya itu lebih banyak. Maksudnya cukup banyak, jadi resiko putus sama satelit itu lebih rendah. Oh, itu bisa bete Om ya, pas jalan terus ternyata putus gitu? Bisa kalau yang alat-alat Cyclocom yang lama, yang GPS only itu, kalau terlalu rindang atau mendung itu kadang-kadang putus. Jadi harus didukung sama speed sensor atau cadence sensor supaya speednya itu berjaga. Gitu, ya. Kalau yang ini kemarin aman ya Om? Aman, saya nggak masang speed sensor walaupun sebetulnya speed sensornya itu dapat. Nah ini speed sensornya. Oh, sudah dapat include itu aja Om ya, berarti waktu beli itu ya? Ya, dapat. Ini mount yang pilihan, jadi biasanya dibuat di stem atau di tempat-tempat yang pakai karet, jadi dikaitkan sama karet. Mount yang di ininya juga dapat, yang untuk di handlebarnya dapat ini karet untuk cadence sensor sebetulnya. Berarti itu bisa dibilang karet pengaman ya Om? Loh, Iya toh?
Ya, supaya nggak jatuh. Lah maksudnya, iya. karet pengaman supaya momnya nggak jatuh. Iya, Karet pengait, Om. Nah iya tujuannya kan biar nggak jatuh toh, Ya, biar aman toh. iya sih. Nah iya karet pengaman. Biar nggak jatuh. Iya, iya, betul. Hmm. Alatnya kan? Alatnya Iya. biar nggak jatuh, ya. Ya, ya, benar. Terus dari materialnya Om, kira-kira materialnya apa itu materialnya, ya kalau takutnya apa? Materialnya kenapa? Kalau ya concernnya mungkin apa? kalau gampang panas kan sepedanya kan pasti jarak jauh ya Om. Kalau Ya. panas nanti plastiknya getas atau apa gitu gampang. Ini yang saya pakai 600 kilo 3 hari 2 malam 3 hari ini aman. Oh. Jadi kalau yang paketnya komplit ini sudah dapat, ini istilahnya saya ngomong ini sudah dapat karet pelindung. Karet pelindung. Karet pelindung, kita sebut gitu aja, karet pelindung. Karet pelindung dan screen guard. Ini sudah dapat. Ini sudah saya pasang. Jadi nggak perlu beli untuk tipe ini, tapi dalam Sudah kemasannya dapat ya, sudah Om, ya? dapat. Termasuk karet pelindung tadi. Makanya karet pelindungnya pun ada brandingnya, ada Brighton. brandnya jelas. Mas ini. Keren loh modelnya itu ya. Ya. Lalu kan karena sekarang ini beberapa waktu akhir-akhir ini kan banyak event-event itu yang hampir mengharuskan, kalau nggak boleh dikatakan mengharuskan, itu hampir mengharuskan kita pakai cyclochrome yang ada petanya. Kalau sebelumnya kan rutenya itu bisa gampang dihafalkan ya, maksudnya itu beberapa rute itu ya paling tinggal lurus, atau zaman beberapa tahun yang lalu itu masih pakai tanda-tanda di perempatan-perempatan itu kan masih pakai sedikit apa Signage ya, Om, ya? signage itu event ini lurus, sini kiri itu masih seperti gitu. Nah, yang terakhir-terakhir ini event itu kan kebanyakan mengikuti peta di GPX di cyclochrome-nya. Jadi sangat membantu peran ya Om. cyclochrome-nya ini vital. Vital sekali. Ya. Untuk berarti kalau tadi dari sisi layar besar, jadi sudah cukup ya Om Sony ya. Walaupun nggak 24 inch ya, Nggak TV Om. Nah, ya itu maksudnya bukan 24 inch, tapi cukup. Nah, gitu. Terus kalau dari ketahanan baterainya Om? Oh, ini klaimnya 36 jam kalau di keterangannya. Tapi sebelum 36 jam Anda pingsan. yang capek orangnya. Oh, iya, iya. Ketika saya istirahat, saya cas juga. Yang penting waktu itu sehari semalam masih sisa baterainya. Jadi sehari semalam tuh maksudnya waktu di event itu saya nggak kuat melanjutkan perjalanan itu karena harus istirahat. Si Brighton ini baterainya masih ada, belum saya cas. Akhirnya karena saya istirahat ikut saya cas dia. Jadi keesokan dini harinya sama-sama fit, sama-sama full. Om kalau di charge gitu tuh karet pelindungnya dicopot apa tambah dipasang Om? Tetap dipasang. Oh, biasanya kan orang nggak kalau mengganggu. nggak ganggu ya. Biasanya kan kalau ngecas kan harus tambah dipasang karet pelindungnya itu. Oh iya, ada yang harus dilepas karena nggak suka ada gangguan atau ketutup gitu. Kalau ini nggak harus dibuka, bisa dipasang, bisa nggak ganggu. Jadi nggak sekali pakai itu Om ya? Nggak sekali pakai, bukan. Ini bukan karet pelindung yang sekali pakai. Iya. Ini dipakai seterusnya. Dipakai seterusnya. Ini sudah aman, Sudah aman. nggak perlu beli-beli lagi Om ya satu paket ini ya. Berarti Nah. tadi yang pertama layar lebar, terus nah. habis gitu baterainya tahan lama. Ya. Terus ada lagi mungkin Om apa lagi Om? Oh, Oh informasinya Om, informasinya cukup representatif nggak Om? Buat cukup. pesepeda. Ada yang cukup agak beda dari cyclochrome lain itu, dia punya speed grab. Maksudnya grab itu dalam arti gambar ya, gitu. Jadi, ya, nah, di sini ini kan
kelihatan speedonya itu kayak speedonya mobil-mobil motor gitu. Jadi ada grafik seperti gininya. Walaupun di tengahnya itu ada angka speednya itu berapa, tapi juga ada grafisnya. Apa? Istilahnya dial ya Om ya itu ya. Ini sih bisa bilang grafik ya, maksudnya dia ngomongnya sih grafik. Jadi kalau kita mau menggambarkannya tuh, nah yang di sini tuh yang keluar grafiknya adalah warna biru itu average speed, yang merah itu speednya. Biasanya kan kalau cyclist itu ngeluh di putaran yang itu saja, mereka tuh sangat concern sama average speednya. Walaupun beberapa event itu juga sangat sangat concern sama average speed, kecepatan rata-rata. Jadi walaupun Anda bisa melaju 40 km per jam, tapi kecepatan rata-rata Anda itu berapa? Itu penting. Di Brighton ini itu tersajikan pakai gambar. Tampilannya udah jelas ya Om ya? Ya, lebih gampang dimengerti, terutama ketika Anda lelah, ngantuk, ataupun sudah mulai pusing di jalan gitu ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan kalau event-event jarak jauh itu average speed ini adalah penanda Anda itu cukup cepat atau tidak untuk masuk di garis finish sebelum cut off time, itu average speed. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang, misalnya Anda bisa melaju 40 km per jam, itu untuk berapa lama? Misalnya Anda bisa 50 km per jam misalnya, tapi lapar, berhenti makan. Makannya lama karena prasmanan, bisa 2 jam duduk makan terus. Nah, ketika Anda start lagi setelah makan 2 jam ini, average speednya pasti turun. Karena kecepatan yang 50 km per jam tadi harus dibagi dengan waktu Anda berhenti tadi. Ini belum waktu Anda speednya turun ya, jadi waktu Anda berhenti tadi itu juga dihitung waktunya. Jadi nggak ikut berhenti Om ya? Apa itu? Nggak ikut berhenti. Nggak ikut berhenti, itu kan average running time. Kalau ini average elapsed time. Jadi semua waktu dari berangkat sampai Anda berhenti atau sampai Anda menghitung terakhir itu di rata-rata. Jadi nggak peduli Anda lagi jalan apa enggak, nggak peduli. Itu di rata-rata semua. Nah, rata-rata dari waktu total itu yang mempengaruhi Anda bisa masuk cut off time apa enggak. Itu bisa dihitung di sana. Jadi walaupun kelihatannya rendah, jadi misalnya ini average speednya cuma 15 kok event ini. Jadi kalau Anda bisa rata-rata kecepatannya 15 km per jam, itu aman kok. Nah, masalahnya 15 km per jam ini itu biasanya rata-rata overall elapsed time. Bedanya apa sama rata-rata kalau kita sepedaan? Karena sepedaan biasanya itu kan cuma 2 jam. Jadi kalau Anda bisa 50 km per jam, 2 jam itu sudah 100 kilo. Masalahnya setelah 2 jam ini, biasanya orang capek makan. Nah, makannya berapa lama? Kalau makannya Anda 4 jam, berarti yang tadi 100 kilo itu harus dibagi dengan 4 jam. Jadi nggak jadi 50 km per jam lagi. Jadinya rata-ratanya 25 km per jam kecepatan rata-ratanya. Kan langsung turun banyak itu. Nah, jadi kalau Anda di jalan, average speed itu concern, maksudnya menjadi isu, menjadi hal yang sangat diperhatikan. Supaya average speed-nya itu masih di atas rata-rata yang diharapkan agar bisa under cut off time. Ya. Tapi kalau dari keunggulannya dan kelebihannya seperti itu, kalau dari harganya, menurut Om Joni masih ekonomis nggak Om? Masih ekonomis, karena ekonomis, seperti tadi itu yang saya bilang di awal, karena karet pelindung, screen guard, lalu 2 macam mount, fitur-fitur canggihnya juga ya Om. Ya, dan ada heart rate monitor. Itu setelah digabung-gabung, kalau kita beli terpisah sendiri-sendiri, jatuhnya totalnya pasti lebih mahal. Ya. Kalau memang
biasanya ada yang kelebihan, maksudnya sudah punya unitnya tapi dapat double ya biasanya dijual Terpisah. eceran, ya jual Oke. terpisah. Itu kemarin kan Om Joni ini ada videonya Om ya, lagi di mana itu? Yang Ultra ini Om ya? Apa sih? Oh ya, waktu itu di event East Java. Ini ada anu ya Om ya, Journey. contoh-contoh Om Joni lagi makainya ini Om ya. Ya. Ya itu contoh di sini kan bisa kelihatan kalau dengan pemandangan yang segitu bagus, itu akan menjadi tidak bagus kalau Anda tersesat. Gitu, ya. Kalau pada waktu itu saya tidak tersesat karena harus lihat peta itu terus. ya. Jadi ketika mau belokan itu akan ditandai ini mau kiri, ini mau kanan, ini mau kiri itu sebelum belokannya. Oh jadi nggak dadaan gitu Om ya? Jangan sampai kebablas. Karena ada satu waktu di hari pertama di event itu saya kebablasan. Jadi karena lampu merah saya kira lurus, ternyata teman saya benco itu ke kanan, saya kira ini kan lampu merahnya padat ya, jadi saya mesti nerabas di kiri. Setelah lepas lampu merah itu saya lurus saja. Untung bunyi, tit, loh ternyata jalurnya harus ke kanan, jadi putar balik terus Oh ada ke notifnya. kiri untuk nyambung ke kanan tadi. Gitu. Berarti karena ada karet pelindungnya itu jadi nggak takut kebablas ya Om ya? Fiturnya, Ada fitur. fitur suaranya. Iya sorry. Fitur suaranya, bukan Iya. karena karetnya. Loh, Karetnya ini sudah enggak. Nah iya kenapa saya bilang gitu? Ini kan ternyata Om Joni ini ternyata pakai di daerah Surabaya di UC Loop ini Om ya? Ya. Nah ini kan, loh lihat. Tuh ya. Apa itu? Yang gandeng sama ya, yang dilihat kok kemana-mana gitu, Loh, itu toleh-toleh kan gitu. teman saya Justru saya mengingatkan dia supaya harus lihat depan. Oke, iya. Oleh kebanyakan bahaya nanti takut jatuh. Ya jadi Om Joni sudah nyoba ini untuk jarak jauh bersepeda sudah dipakai. Ya. Tadi ini juga ada contoh, ada videonya Om ya, yang Om Ya. Joni lagi pakai di latihan sehari-hari, bersepeda sehari-hari Om ya di Surabaya, Ya, Surabaya Barat. di UC Loop itu di UC Surabaya Loop. Barat. Ya. Jadi sudah dicoba. Nah, mungkin Om Joni ada apa nih buat pendengar ini untuk produk Brighton S800 ini Om? Ya, mestinya produk Brighton ini memang flagshipnya yang S800 yang paling mentok standar yang paling tingginya. Tapi sebetulnya ada tipe-tipe lain yang dikeluarkan diproduksi oleh Brighton ini. Ya semoga ke depan saya bisa mereview satu-satu biar jelas. Nanti pasti akan kita berikan sedikit footage contoh apa aja yang bisa dilihat dari unit ini. Gitu. Karena fungsi seperti dia itu untuk kalau di shifter dia itu kan ada tombolnya di kiri kanan tuh bisa untuk
membalik halaman Brighton ini dengan gampang di situ, atau kalau ditekan lama bisa fungsi yang lain, misalnya penanda lap. Penanda lap itu maksudnya kalau kita ngelup gitu kan, ya lapnya di sini kita catat waktunya sudah lewat di sini itu waktunya berapa, itu bisa dengan mudah di jempol, jadi enggak di layarnya gini. Jadi kita kalau megang handlebar itu tangannya enggak copot dari handlebar. Lebih aman ya berarti Om. Lebih aman. Dan kalau kita konekkan dengan handphone, itu kita bisa mencari sebuah tujuan di handphone. Lalu ketika tujuannya itu sudah ketemu, tujuan tersebut bisa dijadikan root dan dimasukkan ke unit Brighton-nya. Gitu kalau saya punya gitu bisa connect gak ya Om ya? Sama punya saya itu misalnya saya beli sama gitu sama Om Joni. Kalau yang S800 ini mestinya ada fungsi grupnya, group ride. Oh, bareng-bareng. Iya. Jadi di sini muncul, di sini juga muncul. Jadi yang ikut di ride itu siapa aja. Oh, tapi itu terkoneksi dengan aplikasi telepon, Om ya. Ya aplikasi di telepon, di handphonenya. Ya Om, mungkin udah teman-teman kalau mau beli atau mau apa, mungkin Om Joni bisa ngasih masukan Om. Ya barang ini tersedia di banyak toko, di marketplace, dan pastinya di Rodalink juga tersedia. Jadi kalau mau lihat-lihat tipe yang ini atau tipe yang lainnya itu bisa langsung ke toko Rodalink atau yang toko-toko lain yang menyediakan unit ini. Jadi banyak modelnya, jadi yang sesuai dengan kebutuhan mana bisa dicari di sana. Bisa ada unit demonya juga. Jadi bisa dicoba-coba ya Om ya. Bisa coba-coba. Yang sesuai dengan fungsi dan mungkin dari sisi harga. Yang seperti di video awal tuh, yang kita ke toko itu kan kelihatan macamnya banyak. Nah, situ bisa dicoba-coba di sana. Mana yang kiranya cocok untuk bisa menemani gowes teman-teman. Ya nggak pamitan dulu tahu. Oh ya, saya sudahi dulu. Kiranya review Brighton ini berguna untuk teman-teman sekalian. Saya mohon diri dulu. Terima kasih.